Shalom teman-teman, seperti biasa, sebelum renungan mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah kembali mengumpulkan kami di saat renungan ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya semua renungan, semua Injil-Injil yang kami baca dapat kami resapi, kami pahami, dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, amin. Teman-teman, aku yakin menghadapi kepergian seseorang itu sulit. Dia yang dulunya bersama kita, sekarang tinggal kenangan. Gak ada dia, rasanya hidup ini kosong. Menyesal, kok dulu gak nyempetin waktu yang cukup buat dia. Dan sekarang gak bakal bisa ketemu lagi. Hanya bisa dikenang. Dia bisa keluarga, bisa sanak saudara, bisa teman, bisa banyak lah. Bahkan hewan peliharaan sendiri, hewan peliharaan kesayangan banget. Bisa lah kita bisa anggap keluarga sendiri, terus tiba-tiba pergi, sakit. Tapi kalau yang pergi adalah Tuhan sendiri, gimana tuh rasanya? Gimana rasanya kehilangan Yesus yang adalah seorang guru dan seorang teman? Teman-teman penasaran gak gimana cara murid-murid Yesus mengenangnya? Kita buka kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata pada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kalau dilihat dari waktunya, dari timelinenya, secara kronologis lah ya, waktu kejadian ini adalah masa-masa sedih bercampur gembira, bercampur bingung bagi murid-murid Yesus. Kenapa? Karena ini adalah masa setelah Yesus wafat di kayu salib, yang tentu saja menyedihkan. Lalu bangkit dan menampakkan dirinya di waktu kitab ini diceritakan, yang bisa dibilang menggembirakan, tapi juga membingungkan. Nah, karena murid-murid ini cuma bisa terkagum-kagum waktu ngelihat guru mereka yang harusnya sudah meninggal dan dimakamkan, kok bisa sekarang ada di tengah-tengah mereka dan sarapan bareng. Bisa dibayangkan mungkin reaksi mereka kayak, ini hantu atau apa? Mau dibilang hantu kok bisa makan? Nah, tapi yang paling penting, murid-murid ini bingung. Semua pengajaran yang Yesus berikan,
semua kisah tentang Dia, semua hal yang menyangkut keselamatan ini mau dikemanakan? Mau dibawa kemana hubungan kita dengan Tuhan? Yesus yang telah bangkit ini pada waktu itu sudah menampakkan diri beberapa kali, dan gak lama bakal naik ke surga. Jadi, waktu yang Yesus habiskan di bumi ini, di masa kebangkitannya ini, sangatlah penting bagi murid-muridnya. Dan Yesus memanfaatkan waktu itu dengan sangat baik. Bisa kita lihat di Injil yang sudah kita baca tadi, bahwa Yesus mengutus Simon Petrus sampai 3 kali, gak main-main, untuk menggembalakan domba-dombanya. Yesus dengan ini mengutus Simon Petrus untuk menjadi gembala orang percaya, dan akhirnya mendirikan gereja mula-mula. Sampai-sampai menurut tradisi kepercayaan umat Katolik, nah fun fact, Santo Petrus ini dinobatkan sebagai paus pertama. Andai kata Yesus nggak mengutus Petrus waktu itu, mungkin nggak bakalan di sini kita. Mungkin ajaran Kristus nggak bakalan sebegitu dikenal dan nggak bakalan sebegitu menyebar. Mungkin ajaran Kristus nggak bakalan masuk Indonesia. Bisa dibayangkan betapa pentingnya pesan Yesus kepada Petrus itu. Dan betapa pentingnya untuk Petrus melakukan apa yang dipesankan Yesus. Yesus telah mengutus Petrus untuk melanjutkan perjuangannya, untuk meneruskan legasinya, dan Petrus dengan sangat baik melakukannya. Dengan begitu pun Yesus dapat dikenang dunia. Cara terbaik mengenang pendahulumu adalah dengan melanjutkan apa yang telah mereka mulai. Mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu karena kami berterima kasih Engkau telah membimbing kami selama renungan ini. Kami berdoa supaya semua pelajaran-pelajaran, semua Injil yang kami baca dapat kami tangkap, dapat kami resapi, dan dapat kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat kami jadikan teladan. Lalu kami juga berdoa untuk series renungan ini. Kami berdoa supaya ini dapat terus dilanjutkan oleh penerus-penerus, bisa dibilang begitu, penerus-penerus SKP SKK SMAN 13 Surabaya. Kami berdoa supaya renungan ini dapat terus bermanfaat, dapat terus didengar dan dibuat bagi mereka yang percaya kepadamu dan memang butuh pengajaranmu. Kami berdoa dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa teman-teman.